Iwi. Gunung Jombang. Gunung Kawi nih, mboten. Gunung Kawi. Iya niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang kembali di channel Uduk-Uduk. Mahapatih Gajah Mada adalah sosok tokoh besar yang ketenarannya telah terdengar di berbagai penjuru Nusantara. Bahkan nama besar beliau sering mengungguli raja-raja Majapahit. Nama besar dan kualitas kepemimpinannya hingga kini masih dijadikan acuan tauladan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Jadi jangan heran bila banyak kalangan saling berebut klaim atas asal-usul Sang Mahapatih. Ada yang mengklaim jika beliau dari Lamongan, Mojolangu, Bali, Bima, Lampung, Batak, atau bahkan Kalimantan sekalipun. Masyarakat memang merasa bangga memiliki identitas sebagai pewaris budaya yang hebat. Potensi historiografi masa lalu yang sedemikian ini memang diperlukan untuk memperteguh eksistensi identitas. Pada kesempatan kali ini, kami pun berkunjung ke salah satu tempat yang dipercaya oleh banyak orang sebagai petilasan dari Mahapatih Gajah Mada. Petilasan ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Mojokerto dan juga Jombang, atau lebih tepatnya berada di Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Terlihat dengan jelas bahwa petilasan Gajah Mada yang ditandai dengan batu ini. Perihal nama atau sebutan Gajah Mada, menurut fakta sejarah yang berupa piagam atau prasasti Singosari pada tahun 1273 Saka atau tahun 1331 Masehi yang dikeluarkan oleh Gajah Mada. Prasasti ini menjelaskan perihal adanya Pahanerenda yang disebut dengan Batara Sabta Prabu yang merupakan suatu dewan pertimbangan kerajaan. Layaknya seperti petilasan lain pada umumnya, tempat ini juga terdapat seorang juru kunci yang menjaga sekaligus merawat. Namanya adalah Mbah Tuminah. Beliau adalah seorang wanita berusia kurang lebih 90 tahun yang diberikan mandat kepercayaan untuk menjaga petilasan ini. Meskipun sudah berusia lanjut, sosok Mbah Tuminah sendiri masih terlihat begitu energik dan dapat mengingat dengan jelas tentang sejarah dari petilasan Sang Mahapatih Gajah Mada ini. Pindho mriki niki mboten nggene wong golek bondo donya nggih to. Mriki niki suwunane namung barokah, ayem, tentrem, seger, waras, panjang umur. Moga-moga tujuane yen dadi pagri negara ya nggulut jurite dhuwur derajate. Yen dadi bupati ya muga-muga tetep dadi bupati. Ayem, tentrem, seger, kewarasan. Lah niku mboten kok kangge golek dhuwit mboten Mas, nggih. Mbah Sentono Rejo niku nggih gurune tapi golo-golo mriko lho. Nggih tumut mriki sakniki diboyong mriki kalih Mbah Patih Gajah Mada mriki nggih mriko niku mboten enten sing gani dahar, mboten enten sing ngrijiki wong tengah alas sing ngrijiki. Katik didamel taman wisata ngoten lho mriko. Mbah niku mboten seneng kepethok mriki. Mbah Sentono Rejo. Mbah Patih Gajah Mada topone teng mriki umur 20 nganti umur 30 metu saking mriki nggih to. Ibuke topo teng Gunung Ratu dititipaken Mbok Randa Mada. Mbok aku titip anakku Raden Dipayana, besok nek goleki putra nek goleki ramane dudono. Ramane
ning Majapahit. Mbah Tuminah masih mengingat jelas bagaimana perjalanan dirinya bisa sampai menjadi juru kunci. Dengan lugas, beliau menjelaskan tentang perjalanan Sang Mahapatih hingga sampai ke tempat ini. Sebelum menjadi pemangku jabatan Mahapatih, Gajah Mada mengawali karirnya bermula dari sebagai seorang bekel atau kepala pengawal raja. Jabatan ini dilalui Gajah Mada dengan penuh perjuangan yang pada akhirnya membuahkan hasil yang gemilang. Pasukan Bhayangkara atau pengawal raja yang dipimpinnya berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara tatkala istana Majapahit diserang dan diduduki oleh musuh. Kecermatan, kecerdasan, dan juga kelihayan dari Gajah Mada teruji pada saat mengatur strategi untuk memukul balik serta menjungkalkan para pengkhianat yang mencoba mengkudeta sang raja dengan pasukan Bhayangkaranya. Tak heran jika sekarang Bhayangkara juga dipakai sebagai sebutan untuk pasukan polisi Republik Indonesia, yang tentunya terinspirasi dari Bhayangkaranya Sang Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada pun dianggap tokoh panutan karena memiliki gagasan dan cita-cita tinggi untuk mempersatukan bangsa lewat sumpahnya yang melegenda, yaitu Sumpah Amukti Palapa. Gajah Mada pun dipandang tokoh negarawan ulung. Dirinya banyak menurunkan pedoman kesatrian bagi pejuang-pejuang bangsa. Macam mlebet teng Pendhita Badak Pasir Putih nuntut ngelmu malih. Nah, pas Pendhita Badak Pasir Putih wayan jam 09.00 ngeten metu saking pertapan. Dipoyono dalem sang guru, metu wae tak ditunggu. Iku iku Suman gajah ya nggih. Gajahe sakmono iso njebol ringin sakmono gedene. Ringine saiki ditekek ning Candi Lawang. Iso ngepruk watu sakmono gedene, traine ya jek utuh, gadinge ya jek utuh. Kok sektine temenan. Dasare awakmu wis ngasupa weruh wis teko nggone alas jabung. Alas jabung iku isine gedung banyu. Mulane ning banyu golek sing bening aja sing butek. Gitu. Nah, tak tutuni gajah iko. Seliramu tak paringi gelar Dipoyono Patih Gajah. Dipoyono Gajah Mada. Jadi dadi patih. Watu sing dianu gendera merah putih iku watu. Damel napa niku Mbak tanda? Tengere topone teng mriku, tondo tandane teng alas jabu. Mulane mriki niki nggih ngoten niku. Kene tiyang susah. Susah. Nggih. Berarti nek aduh. Rawat kaya pesugihan mboten teng mriki. Mboten teng mriki, Mas. Yang kegiyen niku nggene teng Pucangan. Kira Nggih. teng niku napa niku? Iwi. Gunung Jombang. Gunung Kawi niku mboten. Gunung Kawi. Niku. Nek tiyang mriki daerah Ngulon nggih. Mlaku Ngulon golek bondo donya. Lah nek tiyang kulon mriki daerah Nganjuk Sapi Turute nek mriki golek ngelmu. Di bawah naungan Gajah Mada, Kerajaan Majapahit benar-benar menegakkan hukum. Hal ini bisa dilihat dari informasi sejumlah data tekstual atau sumber tertulis seperti prasasti dan naskah kuno. Majapahit juga kelak dipercaya akan menjadi cikal bakal negara Indonesia sepenuhnya. Menurut sumber-sumber tertulis, siapa yang bersalah maka akan dihukum dan dijerat dengan undang-undang yang bertumpu pada Kutaramana Wadharma Sastra. Meskipun berasal dari India, undang-undang itu dipandang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Tak hanya itu, undang-undang lokal pun juga turut dibuat. Menurut sejumlah prasasti dan juga naskah kuno pula, struktur pemerintahan dan birokrasi pada zaman Kerajaan Majapahit
tergolong lengkap dan teratur. Struktur pemerintahan di sana mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan desentralisasikan dengan birokrasi yang terinci. Hal demikian terjadi karena adanya pengaruh kepercayaan yang bersifat kosmologi. Berdasarkan konsep itu, maka seluruh kerajaan Majapahit disamakan dengan dewa tertinggi yang bersemayam di puncak Mahameru. Artinya, wilayah kerajaan Majapahit yang terdiri atas negara-negara daerah disamakan dengan tempat tinggal para dewa Lokapala yang terletak di keempat penjuru mata angin. Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Dalam melaksanakan perintahnya, raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi. Kelompok paling terkenal bernama Batara Sapta Prabu yang merupakan sebuah panom Narendra, yaitu suatu lembaga yang merupakan dewan pertimbangan kerajaan, sebagaimana yang disebutkan Kidung Sundayana dan Kitab Negara Kertagama. Sing asti-asti, sing waspada, becik ya ketitik, ala ya ketara. Wong nek lakoni salah gampang seleh, nek nglakoni angkala murka gampang cilaka. Iki negara donyane iki saya suwe saya mucuki mung kasih. Kali ilang kedunge pasar ilang kumandange tibuli watu item sileme gabus. Besok hati-hati, nek tahun 2016 sampai 2020 ono apa? Tahun 2016 teluk 2020 kone ayem-ayem negara dunyamu, negara nek sing bangun dhewe. Nek ayem-ayem dunyamu, nek rame luwih dene rame. Lah iki mun kedadian iki nggih mugi-mugi mawon enggal-enggal saged sumilak. Oke, Mbak. Disakaken kawulane Gusti sing kemelaratan, nggih to? Nggih. Wong nyambut gawe gak iso ditutupi kabeh. Yen mboten mriko ditutup. Mungkin ijeng Ibu Ratu niku men ditutup kok. Nggih. Ngene niku Traloyo Temenggung Satim niku nggih ditutup. Ya, harapannya kados tiyang muda ngeten iki nggih. Ya muga-muga sing jujur tindake, sing waspada, sing waswita. Muga-muga nek gurung duwe jodoh, ndang oleh jadut jago liring kuning dipondong karo jago. Amin. Ngoten lho Mas. Nggih. Nggih, Mbak. Iki golek bojo niku pun ayu-ayu. Ya ayu ya nyapi, ya nukokne kerok, ya nukokne klambi nggih to. Nggih, Mbak. Sing ayu niku mboten mokake, Mas. Pikire. Mugi-mugi jenengan menawi tindak ngeten iki saged sing waswita, sing waspada. Nggih, Mbak. Becik ketitik ala ketara, aja gampang kena lamis lesan, aja gampang kena legine madu nggih to. Hati-hati. Bagus niku bagus sak tindake, bagus sak lakune, bagus sak pikirane. Ku nang bagus njaba tok njero ruwet-ruwet ra karo-karuan. Kula niki kawit cilik sampai tuwek mboten arep nginah. Mboten arep rokok jarum. Lah kemasukan Bapak 3 jam untuk arep nginah. Arep rokok jarum. Wong Jawa kali separuh dipertelu. Iya? Dipertelu. Sing separuh ki beras campur ketan. Sing separuh ki angkala murka, gendak sekara, jail medake, jerki kok kiren tawen. Sing siji niki kanthi siji. Sing waswita, sing waspada, golek ngelmu sing waspada. Aja nuruti angkala.